Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betty Rinjani, NIM 103. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran monisme dan aliran dualisme dalam filsafat manusia guna memenuhi tugas pengganti UTS dari mata kuliah filsafat manusia dosen pengampu Bapak Muhammad Hamzah SPDI MPDI. Aliran monisme dan aliran dualisme. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang aliran monisme. Dalam filsafat manusia terdapat dua aliran yang melihat kedudukan badan dan jiwa secara bertolak belakang, yakni aliran monisme dan aliran dualisme. Aliran monisme ini adalah aliran yang menolak suatu pandangan bahwa badan dan jiwa merupakan satu unsur yang terpisah. Aliran ini menyatakan bahwa jiwa dan badan itu merupakan satu kesatuan dan membentuk kepribadian manusia. Jadi aliran ini yang dimaksudkan adalah badan dan jiwa manusia itu menjadi satu kesatuan, sehingga mewujudkan suatu kepribadian yang berbeda dari manusia satu ke manusia yang lain. Dan yang kedua adalah teori identitas. Dalam sejarah filsafat de René Descartes, tahun 1596 sampai 1650 yang dikenal sebagai peletak dasar bagi idealisme melalui ungkapannya yakni cogito ergo sum, yang berarti bahwa saya berpikir maka saya ada. Jadi dasar eksistensi manusia bagi Descartes bukan pada aktivitas kejasmaniannya, melainkan pada aktivitas jiwa, yakni berpikir. Yang selanjutnya ada 3 teori yang dimiliki oleh aliran monisme ini. Teori yang pertama adalah teori materialisme. Bagi penganut aliran ini yang terdalam, yang paling dalam, awal serta satu-satunya yang nyata adalah materi. Materi bereksistensi karena ia memiliki kekuatan tersendiri. Artinya, materi bisa ada tanpa ada dukungan atau gerakan dari unsur non-materi, dan materi merupakan sumber serta keterangan terdalam bagi eksistensi segala sesuatu. Segala hal tergantung pada materi. Dan teori yang ketiga adalah teori idealisme. Kaum idealis meletakkan pada suatu di luar materi. Dengan kata lain, idealisme melihat suatu yang bertolak belakang dengan apa yang diakui oleh materialisme sebagai hal yang hakiki dalam diri manusia. Menurut aliran ini ada hal-hal serta gejala yang tidak dapat diterangkan. Dan yang ketiga adalah teori idealisme. Kaum idealis meletakkan pada suatu di luar materi. Dengan kata lain, idealisme melihat sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang diakui oleh aliran materialisme. Sebagai contoh bahwa dia itu berpegangan teguh dengan apa yang ia miliki dan tidak ikut campur dengan materi atau yang bersangkutan dengan materialisme. Menurut aliran ini ada hal-hal serta gejala-gejala yang tidak dapat diterangkan semata berdasarkan materi. Sebagai contoh dari teori idealisme ini adalah pengalaman, nilai, dan makna. Pandangan singkat mengenai aliran monisme dan aliran dualisme. Monisme dan dualisme merupakan pandangan yang bertolak belakang. Monisme meletakkan eksistensinya pada satu dimensi, yakni dimensi badan atau dimensi jiwa. Sementara dualisme melihat masing-masing sebagai unsur yang berbeda dan terpisah. Di sini saya akan menjelaskan tentang badan manusia. Badan merupakan bagian elemen yang mendasar dalam membentuk pribadi manusia. Badan adalah dimensi manusia yang paling nyata. Dalam pandangan tradisional, badan hanya dilihat sebagai kumpulan berbagai identitas material yang membentuk suatu makhluk. Dalam pandangan ini, seluruh mekanisme gerakan badan bersifat mekanistik. Pengertian badan jauh lebih luas dari sekedar hanya fisik, yakni seluruh proses entitas aktual yang membentuk satu kesatuan pribadi manusia. Pengertian badan jauh lebih luas dari sekedar fisik, yakni seluruh proses entitas aktual yang membentuk satu kesatuan pribadi manusia. Dengan demikian, hakikat badan bukan pertama-tama terletak pada dimensi materialnya, melainkan dalam seluruh aktivitas entitas yang terjadi dalam badan seperti tertawa, menangis, berjalan, tidur, duduk, dan lari, dan seterusnya. Semua aktivitas yang saya sebutkan tadi merupakan satu unsur untuk membentuk kepribadian manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jiwa manusia.
Badan tanpa jiwa itu tidak ada artinya. Berarti jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perwujudan jati diri manusia. Dalam pandangan tradisional, jiwa memiliki arti sebagai makhluk halus, tetapi konsep ini sudah kita tinggalkan karena jiwa diletakkan di luar hakikat manusia dalam konsepnya. Jiwa menyadarkan manusia akan siapakah dirinya, menentukan perbuatan, dan menyadarkan apa yang akan hadir di kehidupan ini. Menurut pandangan James B. Pratt, tahun 1875 sampai 1944 mengenai pertanyaan kemampuan yang dimiliki jiwa, yang dijawab melalui berdasarkan 4 materi. Teori yang pertama adalah teori yang mengatakan bahwa kemampuan menghasilkan kualitas-kualitas pengandaraan. Kita bisa merasakan manisnya gula, kita bisa merasakan panasnya api, kita bisa merasakan kasarnya batu. Menurut Pratt, hanya karena jiwa memampukan kita untuk melakukan hal seperti itu. Teori kedua adalah bahwa kemampuan menghasilkan makna yang berasal dari penginderaan khusus. Menurut Pratt, ada orang yang memiliki penginderaan khusus seperti telepati. Penginderaan khusus ini memampukan seseorang untuk bisa merasakan sesuatu yang dirasakan orang lain dari kejauhan. Teori yang ketiga adalah kemampuan memberikan tanggapan terhadap hasil-hasil penginderaan dan makna dengan jalan merasakan, berkehendak atau berusaha. Kalau Anda jalan-jalan dan melihat orang miskin tertidur di jalan raya, dalam diri Anda ada perasaan kasihan. Yang keempat, kemampuan memberikan tanggapan terhadap proses-proses yang terjadi dalam pikiran demi kebaikan. Dalam diri manusia selalu ada keinginan, tetapi tidak semua keinginan itu baik. Jiwa menggerakkan diri untuk meninggalkan keinginan yang tidak baik. Dalam diri jiwa ini memiliki fungsi yang moral. Ia menegakkan ataupun menggerakkan manusia untuk melihat baik buruknya perbuatan serta memampukannya untuk meninggalkan perbuatan ataupun hal-hal yang buruk tersebut. Seperti yang saya sudah katakan tadi, pengertian jiwa yakni adalah hidup manusia. Jiwa merupakan penggerak aktivitas manusia karena jiwa mampu merasakan rasa sakit dalam tubuhnya, menyadari dan menilai perbuatannya, memecahkan persoalan-persoalan dan masalah-masalah yang sedang dihadapinya, menyatukan pengalaman-pengalaman masa lalu dengan masa kini, menyatukan pengalaman demi ia bisa belajar dari masa lalu serta merencanakan masa depan. Singkatnya, jiwa membebaskan manusia dari keadaan yang semata-mata ditentukan oleh kejasmaniannya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesadaran jiwa. Kesadaran jiwa adalah kesadaran yang lebih tinggi tingkatnya daripada kesadaran fisik, karena kesadaran ini tidak lagi mempergunakan peranti-peranti fisik yang terbatas kemampuan dan usianya. Jadi, kemampuan kesadaran jiwa tidak dibatasi oleh alat-alat tubuh, fisik, dan panca indera. Dari uraian yang saya sudah jelaskan panjang lebar tadi, dapat disimpulkan bahwa manusia bukan hanya sekedar badan, bukan pula hanya sekedar jiwa. Manusia bukan pula suatu badan yang padanya ditambahkan suatu jiwa. Jiwa menghadirkan keakuan seseorang melalui badan. Karena itulah, badan bukan sekedar onggokan daging. Badan merupakan ungkapan keakuan, yakni jiwa seseorang. Badan mengkomunikasikan diri seseorang terhadap orang lain dan mengkomunikasikan dirinya terhadap dunia. Sekaligus memungkinkan manusia berpartisipasi di dalam dunia orang lain. Jadi, realitas manusia adalah realitas secara partisipal terbentuk dari dua elemen, yakni elemen material dan elemen spiritual. Dua elemen ini merupakan prinsip ontologis. Sebagai prinsip ontologis, manusia hanya menjadi manusia kalau badan dan jiwa bersatu. Karena itulah pembentukan manusia seutuhnya dan penghargaan prinsip terhadap martabat manusia berkaitan dengan dua elemen tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.